Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halija, jurusan D3 Kebidanan tingkat 2A. Di sini, saya akan menjelaskan adaptasi bayi baru lahir dan intrauteri ke extrauteri. Learning Outme. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan adaptasi fisiologi bebel pada sistem pernapasan, yang kedua menjelaskan adaptasi fisiologi bebel pada sistem hematologi dan sirkulasi darah, yang ketiga menjelaskan adaptasi fisiologi bebel pada sistem imunitas, yang keempat menjelaskan adaptasi fisiologi bebel pada sistem gastrointestinal, yang kelima menjelaskan adaptasi fisiologi bebel pada sistem ginjal. Pendahuluan. Segera setelah lahir, bayi mengalami banyak perubahan dalam sistem tubuhnya. Hal ini berkaitan dengan proses transisi dari fase yang sangat tergantung pada plasenta dan tubuh ibu semasa di dalam uterus ke fase kemandirian sistem tubuh untuk bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada plasenta. Proses adaptasi yang perlu diketahui seorang bidan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adaptasi fisiologi bebel pada sistem pernapasan. Yang kedua, adaptasi fisiologi bebel pada sistem hematologi dan sirkulasi darah. Yang ketiga, adaptasi fisiologi bebel pada sistem imunitas. Yang keempat, adaptasi fisiologi bebel pada sistem gastrointestinal. Yang kelima, adaptasi fisiologi bebel pada sistem ginjal. Yang keenam, adaptasi fisiologi pada sistem hematologi. Sistem pernapasan. Oksigen dari ibu melalui plasenta. Bayi baru lahir, plasenta terputus. Usaha napas dengan mengenai paru-paru mengembang, cairan dalam paru-paru keluar. Sisa cairan di dalam paru-paru dikeluarkan dari paru dan di setiap pembuluh darah, lalu bernapas dengan paru-paru. Sistem hematologi dan sirkulasi darah. Aliran darah fetal bermula dari vena umbilicalis. Habis itu akibat tahanan pembuluh paru yang besar atau lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskuler sistematik atau SWR, hanya 10% dari keluar vertikal kanan yang sampai ke paru. Sisanya 90% terjadi sunting kanan ke kiri melalui ductus batali. Pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang sehingga daerah kehilangan darah dihindari dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Konsentrasi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat kehamilan cukup bulan. Hemoglobin janin yang berkisar 15 gram sampai 100 ml. Tiap gram hemoglobin mampu mengangkut 1,34 mili oksigen. Kemampuan ini meningkat. Kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen ditambah lagi afinitas oksigen darah janin yang tinggi memudahkan berpindah oksigen dari ibu ke janin. Ketika lahir, terjadi dari plasenta secara mendadak. Tekanan atrium kanan menjadi rendah. Tahanan pembuluh darah sistemik atau SVR naik, dan pada saat yang sama paru-paru mengembang. Penutupan ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi yang 10-15 jam yang disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis dan secara anatomis pada usia 2-3 minggu. Tekanan sistemik antara 60-160 mmHg. Sistem imunitas. Antibodi dari ibu melalui plasenta. Pada usia 20 minggu, janin mengandung IgM, IgG, dan IgE. Ketika lahir, bayi memiliki IgM lebih banyak. Kebal terhadap penyakit menular tertentu akan hilang sampai beberapa bulan sampai bayi mendapatkan vaksin dari luar.
Sistem gastrointestinal itu pada 20 minggu enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata. Janin meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus. Protein dan cairan amino yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Mekonium ini akan tetap tersimpan sampai partus kecuali pada kondisi hipoksia dan stres akan tampak cairan amnio bercampur mekonium. Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai menghisap dan menelan. Ketika lahir, IMD pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain susu masih terbatas. Refleks gumo dan refleks batuk yang matang untuk terbentuk baik pada saat lahir. Gumo. Kapasitas lambung masih terbatas, kurang dari 30 cc untuk bayi baru lahir cukup bulan. Kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersama dengan tumbuhnya bayi baru lahir. Pengaturan ASI on demand. Sistem ginjal. Pada 22 minggu akan tampak pembentukan korpuskel ginjal di zona yang berfungsi filtrasi. Ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Pada janin hanya 2% dari cairan jantung mengalir ke ginjal. Sementara itu, tubuli juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh. Urin janin menyambung cukup banyak pada volume cairan amino. Oligohydramnion itu merupakan pertanda penularan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi urin pada janin dimulai antara masa gestasi 9 bulan sampai 11 minggu kehidupan. Fungsi ekskresi janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal. Ketika lahir, fungsi ginjal belum sempurna. Peranan ginjal janin adanya untuk memekatkan dan mencegahkan urin. Bayi ginjal relatif banyak mengandung air dan natrium. Bayi baru lahir mengekskresikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupan, sering kali hanya 30-60 ml. Baiklah, itulah tadi yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.